Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa yang sudah datang, yang sudah hadir dalam pertemuan online kita kali ini. Eh, apa namanya? Kali ini kita masih berjumpa kembali dengan saya ya. Ininya di pertemuan mata kuliah multimedia AUD ya. Eh, apa namanya? Saya sedang membuatkan dulu di ruangmu ataupun di apa ini teh di website Siamik ya. Eh, pada pertemuan kita kali 4 ini tentang bahan buat multimedia. Kita hari ini akan belajar apa aja bahan-bahan dan bagaimana cara mendapatkan bahan tersebut. Terus khusus untuk yang di mana ini Kuningan, nanti bisa absen. Saya kasih waktu sampai jam 12 malam ini ya mungkin. Lebih cepat lebih baik. Soalnya nanti takut saya tutup juga. Nanti setelah selesai silakan absensi di ruangmu masing-masing. Terus yang dari apa namanya Pontianak ya kalau nggak salah itu nanti oleh dosen yang bersangkutan ya di sana. Eh, sesuai dengan agenda. Sebentar saya share screen dulu biar enak. Oke, sudah ada ya. Screen saya sudah ada mudah-mudahan. Sesuai dengan rancangan pembelajaran semester, kali ini kita di pertemuan keempat itu berbicara tentang bahan-bahan membuat bahan membuat multimedia terdiri dari gambar, tulisan, video, dan audio. Nah, untuk pertemuan kelimanya itu teman-teman cukup membuat praktek ya, mempraktekkan membuat sebuah video masing-masing oleh teman-teman mahasiswa semua. Sudah ada ya screen saya ya? Sudah ada, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bahan pembuatan multimedia. Ya, orangnya praktisi ya, praktik. Apa namanya? Di dalam pembuatan bahan multimedia itu ada 4 hal. Yang pertama, yang paling utama adalah gambar. Terus yang kedua adalah adanya tulisan. Yang ketiga adalah video. Dan yang keempat itu adalah audio. Khusus untuk pertemuan kali ini, mohon disimak karena saya tidak membuat slide PPT-nya. Jadi teman-teman bisa langsung melihat dan memperhatikan ke layar bagaimana cara kita mendapatkan bahan-bahan tersebut. Ya, bahan-bahan tersebut itu dimulai dari gambar, tulisan, video, dan audio. Bagaimana kita mendapatkan bahan-bahan tersebut itu dan bagaimana cara mengolahnya. Tentu bahan-bahan ini akan ada hubungannya dengan apa namanya rekan-rekan semua membuat sebuah media pembelajaran. Ya, kalau dari sisi apa ya kami orang komputer, khususnya saya sebagai dosen pengampu mata kuliah komputer ya, tentu ini nggak menjadi problem ya. Tetapi bagi teman-teman di jurusan lain mungkin ini akan menjadi sebuah sedikit problem begitu. Eh, Disclaimer ya, setiap dosen, setiap orang itu punya style passionnya masing-masing. Sehingga ketika saya selalu mengajar, ketika mengajar komputer, bahwa selalu mengingatkan bahwa tidak boleh fanatik terhadap satu buah
aplikasi ya, nggak boleh. Kita sebagai orang komputer itu nggak boleh fanatik. Setiap aplikasi yang telah dibuatkan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, jadi ketika sebuah software itu diciptakan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak serta-merta bahwa sebuah aplikasi itu selalu jelek, tidak pasti punya keunggulannya. Nah, oleh sebab itu, kali ini saya akan mencoba bagaimana sih rekan-rekan semua di sini mengolah, mencari, mengedit bahan-bahan untuk multimedia. Karena kita pun sebagai seorang apa namanya ya tenaga pendidik tentu nggak mau ketika teman-teman bikin aplikasi ya minimalnya buat skripsinya itu asal-asalan begitu. Mungkin yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman ini, contoh misalkan mencari gambar itu ya melalui media Google gitu ya. Itu nyari gambarnya, nyari di Google, setelah itu diambil, dicomot, langsung main masukkan saja gitu. Tetapi kalau misalkan medianya itu butuh sesuatu editan, itu bagaimana begitu. Nah, khusus untuk PAUD, ya untuk PAUD, saya hanya akan memberikan sesuatu ataupun aplikasi yang sangat-sangat sederhana. Begitu. Nah, oke langsung aja. Ini materinya praktek, mohon nanti teman-teman memperhatikan dengan seksama dan juga serius. Yang pertama, kita akan berbicara tentang gambar ya. Gambar. Sini kali ya. Sebentar ininya. Sebentar. Ini hapus dulu. Close. Ini juga close juga. Oke. Nah, ketika pertama kali teman-teman mencari harimau ya, harimau. Misalkan mau mengenalkan harimau ke anak didiknya nanti ketika waktu pas SD. Mungkin teman-teman cukup mencari kata harimau tanpa tahu lebih lanjut eh, seperti apa atau gambar yang seperti apa yang teman-teman cari. Langsung aja mungkin teman-teman cuma cari harimau lalu klik ataupun pilih gambar aja gitu. Nah, di dalam sebuah gambar aslinya itu ada dua model jenis umumnya ya. Umumnya ada dua model jenis. Ini bukan berarti file itu ekstensinya seperti apa gitu kan. Tapi pada umumnya ada dua jenis. Yang pertama mungkin ini gambar diam. Ya, kalau begini kan cuma diam aja si gambarnya gitu kan. Tetapi dalam sebuah gambar juga ada yang namanya gambar bergerak atau GIF lah begitu. Nah, si gambar GIF ini formatnya memang gambar, tetapi apa namanya dia bisa bergerak. Seperti teman-teman memberikan icon tertentu di WA segala macam itu pasti gambar bergerak. Nah, ketika biar lebih informatif, misalkan tadi nyari gambar harimau. Nah, teman-teman harus lebih spesifik. Misalkan gambarnya itu gambar GIF. Gambar GIF itu adalah gambar bergerak. Ya. Gimana cirinya si gambar itu tersebut itu bergerak atau tidak? Nah, di sini kalau di Google itu gambar GIF itu ditandai di sini ada tulisannya GIF. Artinya apa? Ketika kita klik misalkan yang ini, nah, dia bisa bergerak sendiri, dia bisa berjalan sendiri. Ya, dia bisa berlari gitu kan kayak gini seolah-olah berlari. Tentu ini akan menjadi nilai tambah buat teman-teman ketika membuat media pembelajaran buat anak-anak. Nah, ini ya gambar GIF-nya. Atau mungkin gambar yang ini. Ini penting nggak sih Pak yang model semacam ini? Kalau versi secara pribadi, ini penting banget ya. Nah, model semacam ini, bentuk GIF ini apa ya? Bisa dikatakan background-nya itu kosong.
Jadi ketika kita menambahkan sebuah gambar, ini gambar belakangnya itu kita bisa isi apa aja. Apakah nanti dipadukan dengan misalkan apa namanya hutan tropis misalkan ya, hutan pinus. Nah, nanti background-nya bisa kita menggunakan hutan pinus. Nah, itu. Jadi itu. Jadi kalau GIF itu khususnya yang model-model semacam ini bisa di green screen-kan. Ya, bisa di green screen-kan, di belakang layarnya itu tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada putih-putihnya lah begitu. Nah, jadi nanti bisa transparan, nanti bisa seperti ini gambar ini nanti singanya di sebelah sini, nanti ya kayak gerak-gerak begitu dah. Intinya seperti itu. Nah, ini kita akan contohkan, misalkan kita download dulu, nanti akan saya contohkan save image as ya. Misalkan saya pakainya yang ini. Save image as dulu. Gitu. Ini pohon pinus. Oke. Ya, ini pohon pinus. Ya. Dan begitu pun nanti di sini GIF-nya ya. Ini juga save image as. Ya, pohon pinus. Apa sih singa ya? Harimau. Nah, ini. Ini Pak, nanti kalau kita mau di video itu, ini kita sudah punya bahan. Ya, jadi bahan yang kita cari itu tentu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Salah satunya ini nanti buat background dasarnya yang ini, nanti ini yang bagian depannya lah begitu. Jadi nanti digabungkan. Praktek selanjutnya nanti akan saya contohkan pada saat editing video aja lah begitu. Selanjutnya juga beberapa video ataupun gambar, jangan harimau yang lebihnya. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin pernah melihat seperti ini. Nah, pas ini adalah harimau Sumatera, misalkan ya. Pak, saya nggak mau kalau gambar bergerak, saya pengennya misalkan gambar dia hitam aja, gitu. Diam aja, bukan hitam aja. Nah, seperti yang sudah yang dilakukan oleh teman-teman, pasti kurang lebih seperti ini, ya kan? Nah, cari aja ya. Tetapi ketika mencari itu juga, kalau mau diedit, jangan hanya sebatas apa ya, main seperti ini aja gitu loh. Kalau bisa, misalkan backgroundnya itu yang bisa kita edit. Nah, yang backgroundnya itu satu warna ya. Sebentar. Background, saya salah nulis. Nah, ini. Yang mana yang warnanya bagus. Misalkan yang ini deh. Nah, ternyata yang bagus itu yang ini, misalkan ya. Nah, harimau 2. Nah, ini juga bisa kita edit, ya kan? Bisa kita edit kalau pengen nggak ada backgroundnya kayak model gini. Jadi yang pertama, tips untuk mencari gambar itu sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah mau bergerak atau tidak, itu bisa menggunakan pencariannya .gif. Ya, jadi teman-teman bisa langsung
menggunakan seperti ini. Harimau Sumatera GIF. Atau kalau di Google itu ada juga file tipe GIF. Nah, langsung. Ini filenya GIF. Ya. Jadi jenis filenya ya, gitu. GIF yang bisa bergerak, gitu ya. Itu. Jadi pertama menggunakan tipenya. Yang kedua, kalau misalkan ini butuhnya itu nggak GIF, tapi nggak apa sih, yang transparan gitu kan, itu. Ini bisa menggunakan yang model semacam ini, itu. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang transparan, yang warnanya itu cuman hanya sebatas satu. Oke. Jadi itu tips yang keduanya, cari-cari yang gambar transparan. Nah, Pak, kalau kita pengen mengedit gimana? Misalkan ada gambar dengan orang, pengen dihapus dulu gambar orangnya, sejenisnya lah. Yang paling mudah di mana ketika kita ingin mengedit gambar. Nah, ini juga sesuatu hal yang penting ya. Kita menggunakan remove.bg ya. Ini. Kalau teman-teman yang bukan dari anak IT, kita nggak perlu belajar apa ya, bukan nggak perlu sih. Kalau sudah mumet gitu kan, daripada belajar Photoshop dan juga bisa menghapus background-nya itu menggunakan remove.bg. Biar apa? Contoh, saya masukkan yang ini misalkan ya, mengenalkan jenis apa batik misalkan ya. Nah, secara otomatis background yang belakangnya itu nanti akan hilang sendiri. Nah, ketika saya download itu gambarnya itu seperti ini. Kan gambar dasarnya itu aslinya ada belakangnya, backgroundnya. Ketika teman-teman mau mengubah, nah ini kan dasarnya itu seperti ini, ada warna-warnaan, gitu kan? Nah, atau yang lebih lengkap yang ini deh, yang lebih jelas. Ingin dihapus nih gambarnya, belakangnya. Nah, maka di sini sudah tidak ada warna lainnya. Atau juga kita bisa menggunakan fasilitas edit di sini buat menghapus belakangnya. Nah, apakah ini juga akan penting, Pak? Penting banget. Nah, itu bisa dihapus tuh. Lalu tinggal download. Jadi nanti si gambar yang kita punya itu tanpa ada embel-embel belakangnya. Gitu. Jadi menghapus ya. Ini dinamakan dengan atau bisa disebut juga dengan green screen-nya ya. Jadi nanti warna belakangnya itu bisa kita hapus dan kita punya warna lain itu bisa disatukan si gambarnya. Tuh. Nah, jadi yang pertama tadi ketika mencari mencari bahan itu gambarnya itu bisa dilakukan dengan di Google dengan berbagai macam kebutuhan. Tadi menggunakan GIF untuk gambar bergerak atau yang gambar biasa. Terus juga bisa menghapus background-nya dengan menggunakan web remove.bg. Nah, ini ya remove.bg atau remove background ya. Nah, ini background-nya itu akan hilang. Itu. Untuk apa sih Pak kebutuhannya? Nanti bisa untuk kebutuhan teman-teman membuat video pembelajaran. Misalkan teman-teman punya logo, punya apa, itu bisa dihapus biar transparan menggunakan ini. Remove.bg ya, bisa menggunakan ini. Itu cara kita mendapatkan gambar. Ya. Atau mungkin teman-teman juga punya foto lain yang hasil jepretan sendiri. Misalkan teman-teman ini punya mainan gitu kan.
Nah, si mainannya itu teman-teman foto sendiri, tapi Pak, ini ada background-nya yang jelek gitu kan, pengen diputihkan kayak ini. Nah, ini bisa menggunakan yang ini, remove.pg ini. Gitu. Kita mainan anak. Ya, mainan anak. Nah, ini kan ada nih gambar atau yang ini nih biasanya kan kalau foto itu. Nah, ini kan kurang baik nih ketika ada belakangnya ada gambar teras-terasnya itu. Kita bisa menghapusnya dengan mudah biar kelihatan bagus. Ke desktop aja deh. Save. Saya ngasih nama 1, 2, 3 aja. Nah, caranya tadi masuk dulu ke remove.pg, lalu upload si gambarnya. Ini untuk apa namanya, menghapus background-nya. Kita lihat. Nah, ini kehapus. Jadi nanti teman-teman kalau ditambahkan warna biru, warna apa, biar kelihatan ciamik, bagus, ataupun warna putih sekalian, ini bisa. Nah, ini ya hasilnya. Saya perbesar dulu deh di sini. Nah, tuh. Jadi kehapus semua ya. Itu. Jadi kosong ininya ya. Kalau kotak-kotak ini ya emang bawaannya bahwa itu menandakan file GIF ya. Gitu. Jadi teman-teman ketika nanti mau foto sendiri pun itu baik dan bagus. Kita contohkan lagi, misalkan yang ini kan ada ininya nih. Pak, ininya yang dihapus gitu kan. Bisa nggak? Bisa ya. Tadi save image as itu. Terus di sini 1, 2, 3, 4 deh nama filenya, save. Lalu dari sini kita ke sini lagi. Ke remove.pg. Saya contohkan aja ya. Jadi tergantung nanti teman-teman maunya pakai apa. Nah, maka nih sudah hilang semua background-nya. Itulah ya. Jadi beberapa cara kita mengedit foto yang kita punya biar bisa lebih bagus, lebih elegan gitu kan. Nah, nanti teman-teman untuk minggu depan teman-teman juga wajib memfoto mau bikin apa, konsepnya mau bikin apa. Apakah mengenalkan hewan, mengenalkan huruf, atau pengenalan jenis-jenis mainan atau apalah terserah. Misalkan hasil fotonya itu sendiri, maka wajib hukumnya untuk dihapus dulu background ini biar yang awalnya seperti ini ya, ada warnanya warna-warni di belakangnya itu bisa terhapus semua. Setelah itu tinggal di-download ulang. Tuh. Itu yang pertama terkait foto gitu ya. Jadi kalau ini juga sebenarnya kalau teman-teman kreatif bisa juga kalau misalkan teman-teman ingin jualan gitu kan, aduh ngeditnya nggak bisa nih biar kelihatan bagus gitu kan. Nah ini bisa menggunakan remove.pg. Jadi biar langsung jadi si fotonya gitu. Ya. Ada yang ingin tanyakan dulu? Silahkan terkait pencarian ataupun membuat mencari foto ataupun mencari file GIF. Dipersilahkan. Paham nggak ya kira-kira buat teman-teman? Assalamualaikum Pak, maaf Oh, izin bertanya. boleh silahkan Teteh. Pak, itu fotonya harus kita yang foto atau dari Google juga nggak apa-apa? Nah, untuk pertemuan minggu besok itu ya tergantung konsepnya seperti apa ya. Kalau saya sarankan teman-teman ini sekalian juga nanti bikin aplikasi, mau itu video, mau itu nanti Android, mau itu nanti apa namanya
apa ya, video ataupun Android, itu harus dikonsep, kalau saya sarankan, aplikasi yang akan mendukung pembuatan skripsi gitu loh. Jadi biar nggak sia-sia mata kuliah saya itu gitu. Nah, mulai dari sekarang harusnya bagaimana, Pak? Harusnya nanti di pertemuan minggu depan itu juga teman-teman konsultasi dengan dosen-dosen yang ada di PAUD. Ibu, kira-kira apa ya di PAUD itu tentang media pembelajaran yang kemarin-kemarin di ACC, atau mungkin dengan berbicara dengan kaprodinya ke arah mana gitu kan? Gitu. Apakah pure murni di PAUD atau seperti apa? Misalkan nih ya, kalau teman-teman misalkan apa, pengenalan hewan misalkan ya, saya tahu ya, punten-punten ya, saya kan bukan dosen apa namanya, yang murni khusus di PAUD gitu kan, enggak. Jadi kan teman-teman mahasiswa sendiri yang lebih paham. Misalkan tentang harimau atau nama-nama hewan yang ada di sekitar, lebih bagus memang foto sendiri. Misalkan ada ayam, ada apa gitu kan. Sisanya baru nyari di internet sebagai bahan tambahan gitu. Apakah saya nyarinya itu harus selalu di Google ataupun foto, atau harusnya selalu dipoto sendiri? Ya bebas aja, tergantung kebutuhan. Yang sekiranya terlalu memberatkan, boleh nyari di Google. Kalau banyak hewan-hewannya itu yang ada di sekitar, lebih baik foto sendiri. Biar apa? Biar tahu caranya ngedit foto, gitu kan? Itu maksud saya. Nggak perlu juga ketika teman-teman ini hewan mamalia. Nah, perlu dulu ke kebun binatang segala macam gitu kan? Ya, lebih baik pakainya yang dari Google aja begitu. Daripada harus teman-teman direpotkan pergi ke kebun binatang begitu. Kalau ada sekiranya bahan-bahannya itu di sekitar kita, lebih baik foto sendiri, sisanya baru nyari di Google. Kurang lebih seperti itulah. Paham ya? Itu. Oh iya, baik. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon sami-sami gitu. Nah, saya sekali lagi, harapan saya itu adalah teman-teman juga bisa apa namanya, membuat aplikasi ini nanti akan terintegrasi dengan pembuatan skripsinya. Begitu. Ya tentu ada yang ke arahnya apa gitu, siapa tahu ada yang berminat sampai ke arah sana. Ya nggak perlu semua orang lah, mungkin sekitar 20% atau 30%-nya, ya daripada nanti harus capek-capek di membuatkan gitu kan, lebih baik sekarang aja di mata kuliah ini gitu. Silakan yang lainnya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi itu ya. Kalau teks nanti nggak perlu dicari ya, kecuali kalau teman-teman ini butuh gambar gitu kan. Misalkan carinya itu tulisan PAUD ya, atau gambar PAUD, tulisan PAUD ya. Ini bisalah nyari-nyari di sini gitu. Gitu kan, huruf A, B, C, D gitu kan, bisa menggunakan itu. Terus juga dalam gambar juga mungkin ada sesekali teman-teman ini ingin dipotong si gambarnya gitu kan. Nah, kebetulan nemu gambar yang bagus. Tapi Pak, saya pengen dipotong. Bagaimana caranya yang mudah? Contoh misalkan gambarnya itu sebentar, abjad ABCD. Nah, ini abjad. Nah, ini kan udah ada abjad nih, Pak. Tapi saya pengen dipotong-potong nih, Pak. Gitu kan. Nggak apa-apa dah, kecil-kecil juga, Pak. Nah, ini gambarnya ya. Misalkan seperti ini. Ini kan bagus nih, Pak. Misalkan ya. Atau yang agak bagus dan realistis sedikit mana ya. Pengen dipotong-potong, Pak. Nah, yang mana dipotong-potongnya. Yang agak bagus-bagusan dikit. Nah, nih. Nah, huruf ini misalkan pengen dipotong-potong satu-satu, Pak. Bagaimana yang baik dan mendingannya, Pak? Yang sekiranya itu teman-teman eh, teman -teman, eh, mudah gitu kan. Tuh.
Gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman juga bisa ketika ingin mengcrop gambar ini, ingin di crop nih. Saya pengen ngambilnya ini dari sini sampai sini aja, Pak. Gitu kan. Gimana, Pak, cara yang mudahnya? Ada, tenang. Ya. Ini aja. Pakainya yang pakai ini. Nah, print screen sesuai ada di keyboard ya. Nah, jadi teman-teman cari di keyboard, namanya itu print screen, tulisannya seperti ini. Teman-teman lalu klik yang ini. Yang ini, si software ini gratis ya, software ini gratis. Jadi teman-teman bisa apa namanya, menginstalkan software ini secara gratis. Ini download. Kalau udah tinggal double klik aja, ikuti instruksi selanjutnya sampai selesai. Jadi cuma install ini aja. Si software ini install. Nah, kalau sudah diinstal, ini sudah diinstal, nanti cukup tekan print screen ya. Kalau saya seperti itu. Tekan di keyboard itu print screen. Nah, nantinya akan seperti ini. Nah, misalkan pengen ngambilnya ini aja. Di crop-nya, Pak. Ini tinggal save. Maka secara otomatis ini gambar yang saya simpan itu cuma gambar ini aja. Segitu. Kayak crop lah, fasilitas crop. Gitu. Crop di layar monitor begitu. Nah, begitupun ketika teman-teman misalkan huruf ABCD-nya, Pak, saya maunya yang ada di ini apa? Word gitu kan. Gitu kan. Kalau teman-teman mau itu, saya pengen gambarnya itu biar mudah, Pak. Saya tuh maunya ABCD-nya itu pakai ini gitu kan. Nah, ini. Gimana, Pak, cara cepat Bapak? Gitu. Ini setiap orang sekali lagi beda-beda ya. Ada yang mau nginstalin, ada yang enggak. Setiap orang itu beda-beda dan punya cirinya masing-masing. Ya. Jadi nggak ada yang benar dan salah. Ya. Misalkan saya pengennya yang ini. Nah, ini kan mudah nih. Ini kan awalnya tulisan biasa. Saya pengen nih dibikin gambar. Nah, ini gedein dulu. Huruf A-nya gedein. Boleh menggunakan ini jadi 70 misalkan biar kualitas gambarnya bagus. Tinggal di print screen. Nah, ini di save jadi image. Ya. Biar latar belakang putihnya hilang, itu bisa menggunakan remote PG. Itu. Saya pengennya pengenalan huruf aja, Pak. Yang mudah, boleh. Ini bisa menggunakan begini. Ya. Ya, buat anak-anak PAUD pengenalan huruf. Nah, ini bisa lalu save. Nah, misalkan 1 2 3 4 5 6 begitu. Save. Gitu. Atau mungkin awalnya itu ada background-nya. Background-nya saya kasih warna kuning. Nah, ini awalnya ada kuningnya gitu kan. Nah, ini misalkan ya. Misalkan gambarnya itu ada warna kuningnya bisa 1 2 3 4 1 2. Nah, ini udah deh jadi gambar. Kita masuk lagi ke sini, masuk ke remote BG. Bentar. Pindah. Rata-rata yang namanya file GIF itu transparan ya. Jadi dia seperti kalau saya bilang itu seperti teman-teman meletakkan barang di belakangnya itu ya transparan aja gitu. Seperti di plastik warna putih gitulah. Awalnya itu ada gambar. Oke, jadi hilang gambar kuningnya ya. Nah, kok nggak hapus sih? Ini harus edit manual kayaknya, nggak semuanya bisa juga sih. Nah, kalau dihapus manual pakainya yang ini. Nah, ini bisa dihapus tuh. Digeret-geret, dah gitu dah pokoknya. Tuh, ya, ini bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Ini size-nya
bisa diperkecil gitu kan. Kalau teman-teman pakai mouse dikit-dikit bisa lah. Gitu ya. Terus dan seterusnya sampai selesai. Gitu. Ya. Atau mungkin editnya pakai ini. Oh, ini langsung ada itunya juga ya. Nah, ini bisa diedit dikit-dikit gitu ya. Jadi nanti tinggal dirapihkan oleh teman-teman bisa melakukan hal-hal semacam ini. Itu ya tergantung nanti keinginan teman-temannya dari mana. Itu bisa kita bikin gambar. Gitu. Jadi kalau teman-teman juga punya tugas suruh nangkep layar ya bisa pakai print screen itu. Ya, walaupun tanpa software ini juga sebenarnya bisa, cuman tampilan layarnya itu secara keseluruhan. Mungkin software yang lain juga masih ada gitu, tapi saya senangnya pakai yang ini aja sih. Gitu. Terus selanjutnya yang kedua itu YouTube ya, di YouTube video, khususnya video itu kalau di gambar itu ada gambar yang model seperti ini, gambar diam dan juga gambar bergerak seperti GIF. Kalau di video itu, khususnya di YouTube ya, kalau di YouTube itu ada istilah video itu ada istilah video screen ya, green screen gitu. Nah, kalau kita mau menampilkan ya, kalau kita mau menampilkan si videonya tersebut apa namanya? Nantinya mau transparan, maka disebutnya itu adalah video green screen. Tinggal cari aja harimau green screen. Nah, ini warnanya biasanya hijau. Nah, ini. Jadi nanti buat apa sih Pak harimau green screen itu? Nanti belakangnya itu bisa kita buatkan apa namanya? Kaget saya. Nah, ini ya. Jadi nanti seperti ini. Jadi nanti bisa dijadikan sebuah video green screen ya. Jadi sudah ada suaranya. Kedengeran nggak suara harimaunya? Kedengeran nggak suara harimaunya? Halo? Enggak, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran kita. Nah, gitu. Jadi nanti juga ketika teman-teman mau, sekalian aja yang ada suaranya begini gitu loh, sekalian. Gitu. Apakah itu mau diambil dulu suaranya bisa juga diambil hanya sebatas videonya aja. Nanti kalau latar belakangnya kita video yang lain, misalkan jalan-jalan nih, gitu kan. Nah nanti dia akan muncul si harimau ininya gitu di background yang lain, nanti dipadukan deh gitu. Nah itu. Jadi teman-teman harimaunya itu bisa menggunakan ini. Nah, suaranya juga ada harimau cenesok. Nah itu ya. Gitu. Begitupun ketika kita ingin nyari suara-suara, ambil aja suaranya yang cocok. Begitu ya. Tuh. Nah, Pak, gimana nih? Ternyata ada green screen-nya tapi nggak ada suaranya. Adanya di video yang lain berbeda. Boleh nggak Pak? Boleh aja. Nanti kita akan besok insya Allah pertemuan selanjutnya akan saya ajarkan bagaimana caranya menyatukan dua buah video. Yang satu dipakai suaranya, yang satu hanya dipakai videonya gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya ya gitu. Nah ini ya dari contoh-contoh yang lainnya. Pak, selain harimau ada lagi nggak? Misalkan kita maunya ayam gitu kan. Nah, videonya video ayam, green screen-nya tapi boleh gitu kan ini.
Gitu. Nah, itu. Ini ya, jadi ayamnya green screen. Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman nyarinya yang green screen-nya kalau mau nyari ataupun pengenalan hewan. Jadi nanti misalkan ada video hewannya, ada gambar hewannya, dan juga ada apa namanya, video sama gambar hewan gitu, intinya begitu. Ada hal tersebut. Terus juga jangan lupa ada suaranya juga biar kelihatan keren. Nah, kita contohkan yang lain. Pengajaran. Nah, kita lihat contoh. Coba kita lihat yang ini. Nah, nanti teman-teman juga akan seperti ini nih, kurang lebih nih minimalnya ya. Jadi nanti teman-teman buat video juga kurang lebih kerja kantoran, tapi ingin membangun bisnismu sendiri untuk penghasilan tambahan, import. Skip ads ya. Nah, kan begini nih. Ya kan, nanti tulisan-tulisannya juga akan saya ajarkan gimana caranya membuat tulisan seperti ini. Bikin videonya, gitu kan. Nah, kayak model semacam ini belakangnya menggunakan foto background, gitu kan. Nanti teman-teman kira-kira mau apa nih backgroundnya, gitu kan. Oh, saya maunya belakangnya itu backgroundnya menggunakan apa namanya, kayak kebun binatang deh, begitu bisa. Gitu, atau menggunakan gambar GIF boleh, silahkan ya, tergantung selera teman-teman gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini contohnya ya. Gitu kan. Nah, terus jadi nanti teman-teman juga bikin video ya, misalkan tuh kan dia katanya sapi tuh. Nah, ini kalau kita punya green screen atau foto atau video lah, bebas terserah, itu mau itu foto, mau itu GIF, mau itu video green screen, itu nanti akan bisa kita munculkan di sini. Nah, termasuk juga nanti tulisannya silahkan teman-teman juga buat tulisan seperti ini lagi nih. Nah, sapi nanti akan saya ajarkan, dia bisa menggunakan gambar, dia bisa menggunakan teks biasa. Itu nanti tergantung selera daripada teman-teman. Begitu. Nah, nanti konsepnya seperti inilah kurang lebihnya ketika teman-teman membuat video pembelajarannya. Kambing. Nah, nanti ada gambar kambingnya, gitu kan? Itu. Cara dapat gambar kambingnya biar putih mulus nih, ini kan nggak ada background yang lainnya ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan pencarian di Google-nya. Kalau nggak nemu baru nanti bisa diedit menggunakan remove.pg. Jadi biar nanti itu nggak ada latarnya ya, kayak gini. Ini kan hasil edit juga kayaknya gambarnya. Begitu. Terus nih kayak model ayam juga gitu ya. Nah, nanti teman-teman nyari gambar ayam atau apa namanya, gambar ataupun video ayamnya begitu. Tapi tadi sekali lagi, kembali lagi, teman-teman ini mau bikin aplikasi apa, saya bebaskan sebebas-bebasnya. Mau itu tentang pengenalan hewan, pengenalan huruf, pengenalan angka, silahkan. Bebas-bebas aja yang sekiranya bisa bermanfaat nanti ketika pembuatan skripsi. Objek penelitiannya nanti ya gimana pas nanti dengan pembimbing aja, minimal kita sudah punya rencana nanti itu mau pengenalan hewan kek, mau pengenalan apa hewan apa nih kalau nanti ya, hewan yang bertelur kek atau apalah sebutnya ya itu. Bebek gitu kan. Nah, ini bisa seperti itu. Itu ya. Jadi itu. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mudahnya ketika kita membutuhkan green screen. Kalau green screen itu di video YouTube itu kan dibebasin ya.
Biasanya begitu. Jadi boleh diambil gitu kan. Kalau untuk tujuan bukan non komersil gitu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa misalkan mau ngambil green screen apa ya? Green screen harimau misalkan ya. Ini ada harimau. Ini harimau bukan? Nah, harimau. Nah, yang ini nih. Pengen nanti nih ngambil yang ini gitu kan. Nah, gimana cara downloadnya? Yang paling termudah download video dari YouTube adalah seperti ini. Perhatikan di URL-nya. Mungkin teman-teman tinggal cari aja sih sebenarnya di internet. Boleh. Tapi saya senangnya seperti ini. Ini ada bacaan youtube.com, itu dikasih SS 2 kali. SS youtube.com watch, biarkan ke belakangnya. Cuman tambahkan kata SS di depannya, ssyoutube.com, watch, dan seterusnya. Enter. Mudah-mudahan nggak berubah ya webnya. Nah, itu nantinya ke SEPROM ya, langsung di bawah. Nah, itu. Kita ambilnya yang mana? Ya, sesuai dengan kebutuhan lah. Semakin resolusinya tinggi, ini filenya biasanya semakin besar. Ya, di sini file size-nya ada yang 4 MB, ada yang 14 MB. Nah, kalau untuk green screen ini lebih baik filenya yang kecil aja lah, yang nggak usah gede-gede gitu kan. Karena apa? Nanti juga toh di tampilan layarnya juga akan kecil juga gitu. Saya sarankan yang 360 aja, nggak usah yang gede-gede. Ya, ini tinggal download aja. Download. Nah, kalau masih seperti ini nggak bisa ke download, tinggal klik kanan, save video. Begitu caranya. Ya, kalau kan ada yang langsung bisa ngedownload, ada yang dibawa ke sini gitu kan. Ini nanti tinggal save video aja, save video. Udah deh, si ininya bisa langsung kesimpan si videonya. Begitu. Begitupun nanti ketika misalkan saya cocoknya green screen yang ini nih singanya, tapi ternyata singanya itu tidak ada suaranya gitu, cuman gambar GIF doang gini gitu kan. Namanya. Bagaimana Pak? Ya udah, teman-teman nyari juga video YouTube-nya yang ada suara singanya yang cocok gitu. Nanti kita akan padukan antara apa namanya? Antara video yang sudah teman-teman download gitu kan. Itu. Jadi video yang sudah teman-teman download dengan suaranya gitu. Nanti tinggal dipadukan aja gitu. Ini story-nya ya. Oh, nggak mau ya. Tuh. Harimau green screen. Nah, ini kayak gini. Kalau misalkan ini nggak ada suaranya, nah ini kan ada klik jangkrik gitu kan ya. Nah, kita maunya videonya tetap yang ini, tapi suaranya yang lain bisa nggak Pak? Bisa banget. Gitu. Video yang ini, suaranya dari yang lain itu juga bisa banget. Aslinya bisa banget. Jadi buat teman-teman apa namanya? Nanti teman-teman juga bisa apa namanya? Menggabungkan dari video yang lain, suara yang lain dengan yang ini gitu. Itulah beberapa cara, khususnya kalau teman-teman nyari suara pun saya sarankan dari YouTube aja gitu. Contohnya lain misalkan kita maunya instrumen musik gitu kan. Instrumen no copyright gitu kan. Berarti boleh siapa aja yang ngambil gitu kalau kan untuk tujuan komersial. Ini misalkan akustik yang ini. Saya pengen Pak suaranya itu kayak apa ya? Kalau bahasa anunya biar
sejuk gitu ke anak-anak juga kan, biar enak gitu. Nah, misalkan kayak gini nih musiknya. Nah, ini bisa nggak Pak? Boleh-boleh aja gitu. Mungkin di mata kuliah yang lain teman-teman juga sudah belajar jenis-jenis musik yang mungkin bisa menambah daya pikir si anak gitu kan. Nah, itu bisa menambahkan video-video backsound-nya yang lain gitu. Caranya gimana Pak? Ya udah ini ada sound-nya. Nanti teman-teman tinggal SS aja di sininya. www-nya ganti dengan SS YouTube. Enter. Gitu ya. Begitu kurang lebihnya. Ini nanti buat sound-nya yang ini. Download-nya ya video Pak, nggak jadi persoalan, video aja nggak apa-apa. Toh nanti juga akan kita edit kok. Kita nanti di software-nya itu diambilnya hanya suaranya saja. Download aja gitu. Itu ya. Itulah beberapa cara ataupun teknik yang biasa saya lakukan ketika ingin mendapatkan ataupun mencari apa namanya file-file yang sekiranya berhubungan, baik itu foto ataupun video teman-teman semua. Begitulah kira-kira. Ya. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Misalnya kita mengambil gambar alat musik Pak, seperti contohnya rabana, boleh nggak Pak? Boleh, silakan Ibu. Ibu saya persilahkan seluas-luasnya, mau gambarnya, mau pengenalan alat musik, mau pengenalan hewan di laut, mau apa, dibebaskan Ibu. Dipersilahkan. Kalau Ya, videonya gimana, Bu? Pak, kalau videonya gimana? Nah, Mengikuti gitu. videonya juga mengikuti, Bu. Gitu, seolah-olah Ibu itu nanti tujuan akhirnya akan mengajarkan kepada anak-anak yang Ibu maksud gitu, mengajarkan materi yang Ibu maksud. Kalau Ibu maunya mengenalkan alat musik, berarti nanti cari juga audionya tentang alat musik tersebut gitu loh, Bu. Gitu. Ini gambar musiknya, ini nanti gambar suaranya gitu loh. Jadi nanti ada gambar juga ada suaranya begini loh adik-adik gitu kan. Belum dung nyari aja suara rebana gitu. Nah, saya kasih contoh misalkan di sini rebana ya, suara rebana. Cari aja yang sekiranya menurut Ibu bagus. Gitu. Lalu download aja videonya. Gak apa-apa dia lagi konser, lagi apa gitu kan, lagi sholawatan di mana, toh kita hanya menggunakan suaranya aja gitu. Kita hanya menggunakan suaranya tanpa videonya gitu. Kenapa saya mengajarkan dua hal tersebut? Ada gambar, ada juga ada video, karena memungkinkan saja videonya yang bagus itu nggak ada. Kita pakainya pakai gambar gitu loh, Bu. Itu pun sebaliknya. Saya pengennya pakai video aja. Nah, pakailah videonya itu video green screen. Tujuan akhirnya nanti Ibu ini seperti mengajarkan kepada anak-anak PAUD dengan media pembelajaran video. Gitu. Jadi Ibu tuh nanti, oh anak-anak begini loh gambar ini. Nah, ini kelihatan ya tangan saya? Kelihatan nggak? Gitu. Nanti di sampingnya itu ditampilkanlah seperti tadi yang mana ya tadi tuh yang sudah saya buatkan itu di sini ya. Bukan media ya, berarti pengenalan untuk hewan untuk anak. Nah, nantinya seperti ini gitu, hasil akhirnya nanti seperti ini. Jadi nanti ada hewannya gitu kan. Ada suaranya kita masukkan. Kurang lebih nanti kita akan sama seperti yang punyanya siapa ini ya. Bukan promosi dan bukan channel saya juga ini ya. Maksudnya ini bagus gitu. Kelebihannya apa kalau kita menggunakan media seperti ini? Yang pertama
seperti yang sudah saya sampaikan, nanti bisa diinstalkan ataupun diambil oleh orang tuanya gitu. Terus juga kita, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya. nah, itu kan nanti ada suaranya juga, jadi nggak hanya sebatas ngelihat. Nah nih, bentar ya, iklan. Nah, ini nanti seperti itu. Ketika ada ada gambar sapi, nih, nanti kita kasih background-nya. Oh, suara sapi itu begini. Oh, gitu kan, dan seterusnya gitu. Saya pun sama ketika dengan anak itu pasti ya ayah jadi apa gitu kan, jadi sapi kayak saya itu sama kalau sama anak gitu. Nah, jadi nanti ibu itu nanti nggak usah memperagakan lagi suara sapinya karena kita sudah punya sound berbentuk sapi tersebut gitu. Ya, paham Bu ya? Ya Pak, makasih Pak. Mohon. Jadi nanti kalau mau pengenalan alat musik silahkan. Berapa Pak? Ya terserah. Teman-teman mau 5 aja nggak jadi persoalan. Itu bebas-bebas aja. Silahkan. Itu ya. Jadi Ibu semuanya nanti saya persilahkan untuk apa namanya, sebebas-bebasnya mau berapapun ya, minimal 5 lah, kita minimal 5 gitu ya. Jadi minimal 5 kalau hewan ya 5 hewan, kalau alat musik ya 5 alat musik. Terus kalau misalkan hewan di laut ya mungkin 5 itu harus ada gitu, atau mamalia atau apa terserah lah, minimal itu 5 gitu. Jadi biar apa? Biar enak gitu loh. Nah, terus ketika kita mau membuat video ya, saya sarankan, ini kan video nih yang ini nih. Nah, dia kan punya background tuh. Belakangnya dirubah dia menggunakan gambar yang lain. Saya sarankan ibu-ibu ini nanti membuat videonya itu, yang ini kayak model ibu ini, warna latar belakangnya itu yang kontras Bu ya. Usahakan sih warna hijau. Tapi kalau nggak ada warna hijau itu boleh hitam, boleh putih, boleh apapun itu. Cuman saya minta itu satu warna di belakang sininya itu, di belakang ini nih. Di belakang ini satu warna. Jadi nggak boleh ada apa ya, ada merah, ada kuning di situnya ya. Jangan. Usahakan cuman satu warna. Syukur-syukur warnanya hijau. Kalau nggak hijau, berarti bisa menggunakan hitam, putih, biru, dan lain sebagainya. Usahakan warna kontras dan warna umum. Jangan warna-warna yang sekiranya itu apa ya, bisa dikatakan rancu gitu warnanya, dari apa ya, perpaduan gitu dah pokoknya begitu, kayak abu-abu atau apa gitu. Nah, lebih baik warna-warna mencolok yang warna-warna terang. Bisa hijau tadi, merah, putih, kuning, biru, hitam, begitu. Gitu. Jadi nanti bikinnya di mana? Nanti bikinnya itu di rumah masing-masing yang ada belakangnya itu temboknya itu yang seperti itu. Gitu. Syukur-syukur kalau punya kain warna hijau, itu jauh lebih baik. Biar apa? Nanti biar bisa kita menghapus background belakangnya dengan mengganti dengan background yang sesuai dengan selera kita. Gitu. Biar apa? Biar lebih bagus aja lah. Tuh. Ya, biar kelihatan nantinya itu natural dengan yang ininya. Nah, itulah apa namanya, cara kita untuk mendapatkan file-file video, audio, gambar yang semuanya itu bisa dilakukan oleh teman-teman di internet ya, bisa baik melalui Google maupun melalui YouTube
Gitu. Nah, pertemuan minggu depan, karena ini sifatnya itu adalah penugasan, maka saya mau untuk minggu depan ataupun hari tanggal berapa ya? Minggu depan itu tanggal berapa sih? Saya lupa tanggal 11 ya. Ya, Pak, tanggal 11. Nah, tanggal 11 teman-teman semua mau itu perorangan ataupun kelompok bikin video-video seperti ini. Jadi nanti kalau ada pengenalannya 5 hewan, maka nanti seolah-olah, oh ini anak-anak hewan sapi itu gitu loh. Oh ini apa namanya alat musik itu, ini namanya rebana. Seolah-olah di sini tuh udah ada gitu loh. Oh di sini tuh gitar gitu kan. Nah ini seolah-olah di sini tuh ada gitar dan kita mempraktekkan bahwa seperti berimajinasi gitu loh. Dan musiknya seperti ini loh anak-anak. Nanti, nah itu, teman-teman diam dulu sebentar. Nah, seolah-olah mendengarkan si suara tersebut. Gitu. Jadi bahasanya minggu depan itu, teman-teman, membuat sebuah video mentahan untuk dijadikan bahan editing video. Sekali lagi, buatlah sebuah video untuk minggu depan terkait bebas maunya apa, mau hewan, mau ABCD segala macam, dan si videonya itu boleh satu kali tag, satu file video atau berbagai macam video bebas, gitu kan? Bebas, sebebas-bebasnya. Mau 2 kali tag, satu pengenalan langsung di-open hela gitu kan, gitu dan seterusnya. Itu bebas-bebas aja, mau berapa kali tag, cuman minimalnya kalau pengenalan pengenalan hewan itu minimal 5 saja, minimal 5. Jadi kalau misalkan hewan yang bisa bertelur, nah pengenalan hewan yang bertelur, 1 ayam, 2 apa gitu kan, ular misalkan ya, 3 gitu, atau hewan-hewan yang berbisa, 1 ular, 2 kalajengking, 3 dan seterusnya. Minimal ada 5. Berapa lama durasi videonya? Itu bebas ya, disesuaikan teman-teman. Nggak usah panjang juga, nggak usah terlalu pendek juga, sedang-sedang saja. Karena ini masih mode latihan, maka seenggak-enggaknya cukuplah 5-10 menit saja teman-teman ini mengenalkan namanya hewan-hewan tersebut itu. Ya, gitu. Jadi gimana caranya nanti membuat sebuah video yang durasinya itu 5-10 menit, teman-teman itu berbicara di depan kamera, nanti si video itu akan dibalikan sebuah bahan untuk pembuatan video pembelajaran. Salah satunya yang ini. Nanti akan kita buat seperti ini. Minimalnya itu seperti itu. Jadi nanti ada kitanya di sini, background-nya ya terserah teman-teman mau background apa yang sekiranya agak berhubungan dengan dunia pendidikan. Lalu nanti ada tulisannya sapinya. Halo, halo. Suaranya, halo. Mikrofonnya siapa itu? Halo. Udah nggak ada lagi ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu, nanti tugasnya membuat video